Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa kutiba 'alaina shiyam alladzi huwa ruknun min arkanil islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hudatil anam wa masabihid dhulam. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para mustami'in yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan umur, nikmat, termasuk adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Para muslimin yang berbahagia, jika sholat ada hikmahnya, berzikir ada hikmahnya, tentu puasa pun ada hikmahnya. Akan kami sampaikan beberapa hal tentang hikmah daripada puasa atau buahnya dalam melaksanakan kita ibadah puasa. Seseorang menanam, yang diharapkan adalah buahnya sangat baik. Tetapi jangan sampai puasa yang kita lakukan atau menanam pohon apapun agar buahnya tidak menghasilkan adalah yang tidak baik, maka jauhkan dari penyakit-penyakit yang bisa merusak daripada nilai puasa itu sendiri. Para mustami'in yang berbahagia, hikmah puasa yang pertama adalah menjadikan hati kita adalah lunak. Lunak dalam arti adalah tidak muncul rasa sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terutama. Yang kedua, sombong terhadap lingkungan. Inilah hikmah daripada puasa. Jika puasa kita benar-benar dilandasi dengan iman, wahtisaban, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan muncul hatinya tidak sombong, alias hatinya lunak. Tidak mungkin menyombongkan diri. Apa yang perlu kita sombongkan kepada orang? Apa yang perlu kita sombongkan kepada Allah? Apalagi tidak perlu. Karena kita hakikatnya kepada Allah adalah tidak ada apa-apanya, sangatlah kecil bila dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping adalah hati kita adalah lunak, munculnya adalah rasa tidak sombong. Juga ada namanya hati ini tidak keras. Coba, kalau kita tiap hari makan kenyang, itu menjadi hati ini keras. Apa-apa marah, ghadab, lingkungan tidak salah, kita marahi. Tidak sesuai dengan pikiran kita, kita marahi. Ini karena perut kita ini adalah penuh dengan isi yang isinya tidak ada ukurannya. Sehingga hikmah yang pertama adalah bahwa orang berpuasa itu adalah menjadikan hati kita adalah lunak. Munculnya adalah tidak sombong dan tidak keras hati. Yang kedua adalah menikmati kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat setiap hari dulu ketika kita kecil, senang-senangnya beribadah puasa. Pagi hari setelah subuh mengikuti kuliah subuh, jalan-jalan mengumpulkan yang namanya jambu-jambu kecil. Jambu-jambu kecil itu dianggap enak sekali, padahal itu mentah. Dikumpulkan, diletakkan di rumah di pojok. Tetapi ketika kita akan buka puasa, nah sini nak, kita buka puasa bersama. Kita makan ini itu, lupa terhadap apa yang kita usahakan tadi adalah jambu. Kita lupakan, saking senangnya. Ini adalah membuat tubuh kita ini adalah menjadi menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi nikmat, kemudian menjadi bugar. Contoh adalah seseorang yang setiap hari ketika berpuasa mengandalkan adalah promak. Saya bilang, coba hilangkan kebiasaan itu. Kasihan itu lambung.
Jika kamu tiap hari isi dengan promak, kita coba. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Ternyata sepanjang hari tidak merasakan sakit. Artinya bahwa puasa yang kita lakukan benar-benar menyehatkan tubuh kita manusia. Di samping menikmati kenikmatan bahwa kita adalah tubuhnya sehat, ini tidak terasa kita itu melakukan diet. Yang dulu apa dimakan, lihat bakso dimakan, lihat somai, beli somai dimakan, lihat masakan-masakan yang lain dimakan. Bahasa Jawanya double. Apa saja kita masukkan. Tetapi dengan puasa, coba buka sekali, sahur sekali. Diet ini tanpa sengaja. Tapi kalau kita sengaja diet, belum tentu hasilnya seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita adalah puasa. Ada salah satu tujuannya adalah kita diet agar tambah kita sehat. Diet yang tidak sengaja, tidak usah niatnya diet. Niatnya adalah niat puasa. Insya Allah ada dibaringnya dengan diet. Asalkan ketika lagi puasa, lagi buka puasa, kita jaga. Jangan nafsu, ada apa saja dimakan, itu namanya nggak jadi. Sahurnya juga demikian, ditata. Kata Nabi, berhentilah makan kalau sudah kamu merasa kenyang. Dengan cara bagaimana? Mohon maaf, ketika lagi makan, janganlah sambil bersandar seperti ini, tapi tegak lurus. Sehingga apa? Yang ada di dalam perut ini seperti ada ganjalan. Sehingga dengan demikian akan mengantarkan perut kita ini dibagi tiga. Yang satu untuk makanan, yang kedua adalah minuman, yang ketiga ini penting. Apa? Untuk bernafas. Sehingga pola makan yang kita atur seperti ini disebut seperti halnya adalah diet tanpa sengaja. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, di samping menikmati kenikmatan Allah berupa tambah sehat, kemudian tanpa sengaja kita mengikuti diet, yang berikutnya adalah memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri. Hikmah yang ketiga daripada puasa adalah selalu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, kalau sudah jam 4:30 atau mulai jam 5 atau 5:30 kita semuanya berkumpul di depan makanan. Semua makanan yang tadinya merasa tidak enak pasti akan dirasakan enaknya. Aduh, enak sekali, bahagianya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, liso ini farhatan. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kapan? Ketika pertama, ketika akan berbuka puasa. Waduh, makanan ini enak sekali. Ini kebahagiaan. Tanpa sengaja Allah itu memberikan kebahagiaan buat kita seorang yang lagi puasa. Jadi liso ini farhatan. Yang kedua apa? Kebahagiaan Allah bahwa dosa kita itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bahwa puasa itu bisa membangkitkan tulang-tulang yang tadinya kita tidurnya kesusahan, lihat kanan, lihat kiri, balik kanan, balik kiri, kok tulangnya susah. Tapi dengan puasa yang tadi dengan tanpa sengaja kita diet, tulang kita akan tertata kembali, tidur kita pulas, nyaman. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lewat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini benar-benar mendapatkan, memperoleh kita adalah buahnya, yaitu adalah kebahagiaan hatinya lunak, bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan Allah, dan kemudian muncul rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.